Salam Nusantara. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai kedaulatan pangan yang akan dijelaskan oleh Profesor Yudi Haryono. Kemudian ada rekan-rekan kita yang lainnya dari Nusantara Center. Di sebelah kiri saya Pak Indra, di sebelah Profesor Yudi adalah Tuan Syani, dan di sebelah Tuan Syani adalah Bapak Bobo. Kedaulatan pangan menjadi tema kita pada hari ini karena merupakan sesuatu yang sangat vital bagi keberlangsungan negara kita, dan oleh karena itu akan dipaparkan selanjutnya oleh Profesor Yudi. Silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan Nusantara Center dan para pemirsa yang saya cintai. Isu kedaulatan pangan itu isu yang lama sekali ada di Indonesia, tetapi harusnya diselesaikan 10-20 tahun pasca kemerdekaan. Sayangnya sampai hari ini isu ini tidak diselesaikan oleh rezim-rezim yang berkuasa. Karena itu catatan kita ada dua. Pertama, isu pangan sebagai sesuatu yang sangat penting ternyata tidak ditemukan solusinya untuk menjadi negara dan bangsa yang berdaulat dari sisi pangan. Karena itu pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan oleh masyarakat, negara maupun para petani terutama agar isu ini bisa diselesaikan. Nah, itu tak mudah karena beberapa catatan kritisnya mengatakan jatuh bangunnya suatu rezim seringkali adalah karena kegagalan menyediakan pangan. Kita tahu rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan rezim-rezim berikutnya seringkali tidak menempatkan pangan sebagai isu strategis, sehingga ketika kebutuhan pokok tidak bisa dipenuhi dengan baik, daya beli masyarakat menurun, daya bayarnya kosong, tumbuh perlawanan yang luar biasa. Karena itu pada siang hari ini mendiskusikan kedaulatan pangan adalah mendiskusikan roadmap pertama makna dari kemerdekaan. Saya kira gitu, Pak Yusuf. Mungkin dari Tuan Syani ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya sebagai bagian dari Nusantara Center tentu mengingat kembali pentingnya ketahanan pangan ini dalam cakupan bahwa Pak Meo di luar sana mengatakan suatu bangsa akan bertahan kuat dalam menghadapi arus globalisasi dan juga di zaman milenial ini adalah tergantung 3 faktor, yaitu food, water, dan energy. Sehingga berbicara ketahanan pangan adalah satu hal dari 3 pilar utama tadi untuk terus kembangnya dan bertahannya suatu bangsa. Dan berbicara tentang ketahanan pangan ini, saya agak resah bila mendapati suatu isu yang di Indonesia sepertinya tidak terlalu ditanggapi serius berkaitan tentang ketahanan pangan, yaitu masuk secara bebasnya produk-produk pangan GMO, yang mana di dunia barat dan negara-negara lain yang sudah maju pun tentang isu GMO ini sudah sangat disikapi secara kuat dalam hal pelarangan. Karena banyak hal tentang produk GMO ini bukan hanya dilihat satu sisi, memang dia lebih cepat pertumbuhannya, kuantitasnya untuk ketersediaan pangan, tapi sisi lainnya banyak sekali yang itu bisa kita kaji kembali dampaknya bagi masyarakat. Dalam bahasa pangan dikatakan you are what you need, you are what you eat. Bangsa kita tergantung apa yang kita makan. Di produk GMO ini saya sangat prihatin bila tidak disikapi secara serius dengan kebijakan dari negara tentunya. Itu yang saya juga dalam hal ini sangat prihatin, sehingga menyarankan kita perlu kembali untuk secara lebih detail
lebih fokus mensikapi tentang produk GMO ini, baik keuntungan dan kerugiannya, bukan hanya tentang ketersediaan pangan dari sisi kuantitatif, tapi dari sisi lain, baik itu sisi dampak kesehatan terhadap penggunanya dan juga terhadap petani-petani kita. Ini juga mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Yudi, ditambahkan bagaimana mensikapi tentang isu produk GMO ini berkaitan dengan ketahanan pangan ini, Prof. Ya, memang begini Pak Sani. Pangan ada dua mazhab dalam pendekatan soal bagaimana cara mengatasinya. Pertama, to make. Pangan itu sesuatu yang diproduksi. Yang kedua, to buy. Pangan itu sesuatu yang cukup dibeli. Nah, akhir-akhir ini saya kira pemerintah lewat Menteri Pertanian dan menteri-menteri yang terkait dengan pangan itu paradigma yang kedua. Orang butuh makan, ya kita beli saja daripada pusing-pusing untuk membuat, memproduksi, mengindustri dan seterusnya. Tentu saja itu bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, karena Pancasila dan konstitusi itu jelas sekali mengatakan soal kemanusiaan, soal keadilan, soal pemerataan, soal perlindungan. Nah, maka mestinya mereka yang menjadi pemangku pemerintah itu mengingat beberapa hal. Pertama, riset-riset soal pangan itu menyebut bahwa suatu saat dunia itu akan mengalami kehancuran pangan di wilayah utara dan wilayah selatan. Yang tidak mengalami kehancuran pangan itu hanya yang ada di sekitar garis khatulistiwa, dan itu 4-5 negara. One of them is Indonesia. Karena itu pilihannya nanti adalah ketika kita gagal memproduksi pangan secara baik di luar JNO dan sebagainya itu, makhluk yang kekeringan di utara dan selatan akan menyerbu ke kita, sehingga kita menjadi negara yang juga sama menderitanya dengan mereka. Atau kemudian kita mampu memproduksi, merubah paradigma to buy menjadi to make itu, sehingga justru negara-negara yang kelaparan, negara-negara yang kekeringan itu akan kita subsidi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang raya, yang imperial, yang besar, yang seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Nah, aspek-aspek itu yang saya kira belum terlihat dari pemerintah kita. Kita tidak menyiapkan roadmap yang jelas 1000 tahun ke depan soal pangan kita. Kita tidak mendidik secara serius para petani, para peternak, para ahli pohon dan tanaman supaya bisa menciptakan sesuatu yang lebih kredibel. Kita sudah punya IPB, kita sudah punya banyak sekolah-sekolah yang sepertinya diorientasikan untuk menjadi petani, tapi faktanya riset-riset menyebut jumlah petani kita selalu menurun. Jumlah lahan kita menurun. Bahkan antusiasme untuk menguasai pangan itu menurun. Prof, bahwa secara jujur pandangan Prof Yudi mengukur ranking ketahanan pangan dari kondisi ketergantungan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian, Indonesia ini pada posisi mana, Prof? Kalau ukurannya internal sebenarnya kita swasembada, karena kita mengalami apa yang disebut dengan desertifikasi. Kita boleh saja kehabisan beras misalnya, tapi orang Jawa kan masih doyan kentang, masih doyan makanan lain yang secara diversifikasi itu sama dan bahkan ada yang lebih bagus. Tapi kalau pendekatannya ranking tool seperti pendekatan barat yang positivis, di mana negara tidak mampu menyediakan pangan dalam waktu 3 bulan disebut negara yang ketergantungan, negara yang tidak mampu menyediakan pangan selama 6 bulan disebut negara yang tidak swasembada. Ya, kita masuk sebagai negara yang sangat ketergantungan. Karena itu impor kita kan hampir 80 triliun every year untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, karena dianggap itu tidak bisa disediakan oleh produk lokal. Jadi soal ini soal pandangan saja. Kalau pandangannya positivis, pandangan barat, pandangan yang kemudian intinya adalah pangan itu bagian dari cara mereka menguasai negara lain, karena nanti pangan itu berhubungan dengan kesehatan. Kira-kira gini, barat atau oknum barat ya memproduksi pangan yang menyakitkan, kemudian menimbulkan orang secara umum sakit karena pangan itu mengandung kimia, mereka akan datang memberi obat dan obatnya juga kimia.
Jadi paradigmanya memang paradigma bisnis, sehingga apapun, mau agama, mau pangan, mau pendidikan, mau kesehatan, itu bisnis. Makanya you are what you eat itu penting untuk menanggulangi bisnis berikutnya dari pasca pangan yang disebut dengan bisnis kesehatan. Masalahnya pemangku kebijakan kita itu, Pak Yusuf dan teman-teman, tidak sampai situ. Tidak punya geopolitik berbasis food, geopolitik berbasis energi, geopolitik berbasis water, tidak punya. Prof Yudi sebagai ilmuwan, bagaimana mensikapi kebijakan negara dalam hal ini untuk jangka panjang? Pentingnya memenuhi ketahanan pangan itu mengambil kebijakan ekstensifikasi atau intensifikasi. Pada komposisi mana itu yang lebih dominan dalam 5 tahun ke depan, 10, bahkan mungkin untuk 50 tahun ke depan itu kita di posisi mana yang lebih strategisnya gitu, Prof? Kalau saya sebagai presiden, saya perintahkan dua-duanya. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Kenapa dua-duanya? Karena secara ekstensif kita masih punya tanah-tanah yang kosong. Beberapa pulau bahkan belum ada penghuninya, lebih dari 1000 pulau. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk menanam apa saja, termasuk menanam yang dilarang, misalnya kokain dan seterusnya itu. Ya. Pada saat yang sama juga harus ada intensifikasi, terutama di pulau-pulau yang padat seperti Jawa ini. Jawa kan nggak mungkin memperluas sawah, memperluas kebun. Iya. Manusianya bertambah, itu pasti harus intensifikasi. Nah, di tanah-tanah yang luas juga boleh menggunakan intensifikasi, karena dengan intensifikasi itu asumsinya dari biasanya panen 2 kali jadi 3 kali, dari 3 kali jadi 4 kali, karena ada cara-cara rekayasa supaya modus operandi tanam itu bisa menghasilkan lebih dari apa yang selama ini terjadi. Jadi dua-duanya harus dikerjakan kalau kita ingin menjadi negara yang swasembada. Masalahnya Pak Sani, ini harus tanya nih sama Mas Bowo sebagai alumni IPB, kenapa IPB itu tidak banyak, sudah ada beberapa, tidak banyak menghasilkan petani-petani yang progresif untuk melakukan intensifikasi. Alih-alih dia ekstensifikasi dan intensifikasi, berubahlah mereka menjadi bukan petani, profesi yang lain. Profesi yang lain. Ya itu mungkin seperti kemarin kita bicarakan pada waktu di dermaga kemarin dengan Profesor Arif, Direktur IPB, bahwa memang ketahanan pangan itu memang perlu. Tapi sekarang ini memang banyak petani-petani berdasi yang beralih profesi dari IPB, alumni IPB sendiri dari pertanian pindah ke bidang-bidang yang lain yang memang saat ini mereka kurang suka atau kurang maksimal digeluti, padahal memang dasar potensi ilmuwan yang ada di alumninya sendiri harusnya mengharuskan dia untuk mengintensifikasi lahan-lahan pertanian yang sudah diberdayakan pada saat-saat sebelumnya. Itu memang salah satu kendala juga dalam progres atau kemajuan pertanian Indonesia secara intensif. Kalau pengalaman pribadi, kenapa Anda tiba-tiba tidak mau jadi petani padahal sekolahnya di IPB? Saya mungkin latar belakangnya di bidang kimia tadinya ya. Jadi banyak hal bidang kimia yang bisa saya terjunin. Nah kebetulan memang pada saat yang bersamaan saya mempunyai satu misi tentang sesuatu yang berbeda. Akhirnya ya memang tidak saya terjunin bidang kimia, bidang pertaniannya, tapi bidang kimianya tetap saya jalani sampai sekarang. Misalkan untuk alat-alat laboratorium seluruh Indonesia kita bisa supply, kita bisa produksi, karena kita sekarang sedang memproduksi alat-alat laboratorium berupa glassware yang semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan pertanian, untuk laboratorium, untuk penelitian. Jadi tidak lari juga sebenarnya, hanya saya mungkin di bidang industrinya, prasarana industrinya yang memang nanti suatu saat mereka memerlukan, seperti saat ini sudah kita supply ke Biotrop, di IPB, ke kampus-kampus atau ke litbang-litbang yang lainnya juga mereka banyak sekali memesan alat-alat gelas laboratorium ke perusahaan kita. Jadi tidak lari dari bidang kita, tapi memang kita support secara ilmiah, secara ilmu pengetahuannya di bidang laboratorium gelas gitu. Oke, mungkin selanjutnya Pak Indra ada pandangan tertentu? Kalau saya cuma mau bertanya sama Profesor, begini Prof, sekarang itu kan sedang bukan demand, sedang viral ya kalau kata orang. Itu isu perubahan iklim. Nah itu apakah memang betul-betul terjadi atau itu hanya sebuah jargon saja yang dibikin sama orang? Terus kira-kira
Kalau seandainya itu perubahan iklim itu memang betul-betul terjadi, nah kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah atau yang menurut Profesor sendiri perlu dilakukan pemerintah itu kira-kira apa ya, Prof? Karena kalau kita ngelihat tahun kemarin saya hampir keliling selatan Jawa, itu hampir 8 bulan mereka rata-rata tidak hujan. Sudah 8 bulan, tanah itu sampai pecah-pecah dan belah, dan bambu itu sampai kuning. Karena menurut orang pertanian itu jarang sekali bambu itu sampai kuning walaupun kemaraunya sangat panjang. Nah, menurut Profesor bagaimana tuh, Prof? Apakah ada isu perubahan iklim itu? Dan seandainya ada, nah kira-kira apa yang langkah kita mesti lakukan untuk mengantisipasinya? Saya itu penganut orang yang percaya pada climate change, pada perubahan iklim. Walaupun sangat lambat ya. Jadi misalnya begini, dulu kita sangat mudah mengatakan pada bulan A sampai C adalah bulan hujan. Nanti bulan D sampai bulan F adalah bulan kering. Dulu mudah begitu. Sekarang kan tidak. Tiba-tiba di musim kering hujan, di musim hujan kering, di musim kering hujan terus gitu. Jadi artinya ada perubahan. Yang jadi soal itu Pak Indra adalah memanfaatkan isu dan kenyataan perubahan iklim. Indonesia sebagai negara yang relatif terbelakang soal bisnis dan soal pemanfaatan isu itu tidak menganggap itu penting, sedangkan negara-negara barat selalu berpikir itu bukan sekedar how to make perubahan iklim itu harus disikapi, tapi juga bagaimana perubahan iklim itu membuat mereka bisa mengadali, menghegemoni, menjajah dalam bahasa modern negara-negara lain. Jadi isu perubahan iklim itu kemudian dibuat seperti protokol penguasaan kembali negeri-negeri timur. Pertama mereka mengatakan pada tahun sekian akan terjadi banjir Nabi Nuh yang luar biasa. Karena itu tidak ada cara lain kecuali kalian harus menanam pohon. Oke? Tapi lucunya ketika orang negara-negara timur ini setuju untuk menanam pohon, mereka bilang kami nggak punya uang untuk menanam pohon. Lalu orang barat mengatakan, oke, lu nanam pohon dengan loan yang kami berikan. Jadi ujungnya sebenarnya adalah rentenir. Walaupun perubahan iklim ini ada, tapi di balik perubahan iklim itu ada niat untuk menjadi rentenir, meneguhkan renteniritas yang sudah lama berlangsung, tapi dengan isu yang baru. Nah, kita nggak punya, jangankan untuk membuat protokol penguasaan negeri barat agar tunduk pada kita. Untuk mengatasi perubahan iklim saja nggak punya. Makanya teknologi pertanian untuk mengantisipasi munculnya kering yang berkepanjangan nggak berkembang. Teknologi untuk mengantisipasi hujan yang terus-menerus nggak berkembang. Jadi kita hanya mengatakan ya nggak panen gara-gara hujan yang terus-menerus. Kalau misalkan dengan rekayasa cuaca, mungkin sudah sekarang ini katanya sudah dikerjakan oleh tim ahli dari ITB atau dari Erlangga atau dari mana untuk rekayasa cuaca tersebut. Iya, tentu saja saya setuju. Makanya tadi kan karena tidak ada kesadaran industri terhadap pangan untuk mengantisipasi perubahan iklim itu, maka harus didorong. Nah, memang sudah digunakan. Contoh yang paling mutakhir begini. Kemarin Pak Jokowi itu memimpin sidang rapat terbatas kabinet untuk memastikan DKI Jakarta tidak tenggelam akibat hujan. Ditembaklah itu udara agar iya di seluruh tempat waktu itu agar tidak turunnya di DKI Jakarta. Jadi kemudian awan itu menggeser, menyebar kemana-mana. Nah, tapi setelah dihitung ternyata itu mahal sekali. Karena mahal sekali, maka ketika hujan berikutnya udah nggak bisa menanggulangi. Dari situ ketahuan bahwa memang selama ini kita tidak pernah punya awareness terhadap munculnya kegagalan pangan karena perubahan iklim, munculnya banjir karena perubahan iklim, munculnya disaster karena perubahan iklim. Nggak pernah punya kesadaran itu, sehingga menyediakannya juga seadanya. Sekali operasi bangkrut. Mestinya kan kalau kita udah aware, sudah siap, itu bisa dilakukan kapanpun dan dalam situasi apapun. Perlu alokasi khusus untuk
dana-dananya budget khusus untuk perubahan iklim itu, Prof? Atau Harusnya iya. Karena kemarin kan Menteri Pertanian bilang bahwa kalau sebuah industri pertanian itu membutuhkan untuk supaya jalan itu membutuhkan investasi Indonesia itu dihitung-hitung sama Mentan itu sekitar 200 triliun. Sedangkan Indonesia hanya cukup baru memiliki 50 triliun. Nah, kira-kira mungkin juga perlu ditambah dananya juga termasuk untuk climate change ini barangkali ya, Prof? Harus, walaupun itu belakangannya. Sebab yang pertama kali harus disediakan oleh negara kita itu sebenarnya adalah riset. Dana riset kita sangat kecil, apalagi riset pertanian, peternakan dan kawan-kawannya. Praktis tidak berkembang. Kenapa? Mungkin cara pandang dan cara berpikirnya pejabat kita itu tidak ada peternakan juga orang mudah sekali mendapatkan ternak. Tidak ada riset soal ikan juga, ikan ada di mana-mana gitu kan. Tidak ada riset soal pertanian juga, di mana aja bisa tumbuh pertanian gitu. Nah, padahal kalau risetnya nggak ada, maka kita tidak akan pernah menemukan makanan yang paling enak dari yang sudah enak. Kita tahu lah makanan kita sudah enak, beras kita sudah enak. Tapi mestinya di antara yang enak itu kan ada yang paling enak. Untuk menemukan makanan yang paling enak, varietas yang paling unggul, itu pasti riset. Nah, setelah riset itu baru dana-dana cadangan untuk climate change, untuk ekspor yang bersifat dumping kan gini. Kita menjual produk hasil pertanian ke luar negeri itu kan berhadapan juga dengan produk pertanian dalam negeri negara orang lain. Maka pasti strateginya adalah dumping. Iya, pasti dumping. Kita harus murah semurah-murahnya sampai negara lain tidak memproduksi itu, ketergantungan kepada kita, baru kita harganya naikin. Teorinya kan begitu. Ya, jadi sampai di sana tutup dulu, baru kita naik, ya, baru dinaikin harganya. Harga yang lebih baik gitu ya. Prof, apakah kebijakan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan ini melibatkan teknologi budaya itu atau local wisdom kita, Prof? Mungkin seperti yang di Banten ya. Di Banten kan ada yang budaya bagaimana kita naruh tanaman di kampung tertentu. Tanaman Baduy ya. Sebenarnya sebelum ke situ, tugas utama kita sebagai sebuah negara ya, sebuah masyarakat itu punya war room, punya manajemen informasi sistem yang tahu persis daerah mana menghasilkan apa. Kalau itu belum punya, teknologi dari kita sendiri maupun dari luar nggak terlalu jadi penting. Kembali lagi mungkin perlunya data potensi daerah tentang pertanian yang tersentralisasi di satu wilayah atau di satu operasional yang mereka akan bisa mengadop semua data se-Indonesia, kemudian lokal wisdom yang terbaik di wilayahnya masing-masing itu yang dimaksimalkan atau intensifikasi. Dan beritanya bisa update setiap saat seperti kita memperhatikan cuaca saham ini. Atau ramalan cuaca pada setiap saat Mungkin jauh lebih bagus gitu kali ya sekarang diadakan gitu kan. Si Menterian Pertanian kemarin udah bilang kita akan membuat data tersentralisasi yang semuanya update di seluruh Indonesia. Masalahnya niat Menteri Pertanian itu seringkali dijegal oleh Menteri Keuangan. Budget. Bukan, karena memang Menteri Keuangan kita itu bagian integral dari neoliberalisme. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi negara yang punya data real soal itu menyebabkan menjadi negara yang swasembada. Negara yang swasembada itu tidak bisa diintervensi. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan buat penjajah. Para negara-negara di luar sana. Sehingga seluruh usaha pemerintah yang ingin agar kita swasembada dengan cara membuat war room atau sumber data yang valid itu seringkali dipotong lewat kebijakan anggaran. Supaya kegiatan itu tidak terjadi, sehingga petani kita di sana panen juga tidak akan bisa terwujud ya. Yes. Secara keseluruhan. Karena itu menyangkut lagi kepentingan ekonomi negara tetangga yang punya kepentingan dengan Indonesia. Berarti sangat penting ya, Prof, pelibatan local wisdom ini dalam teknologi kebudayaan, teknologi berbasis local wisdom tadi ya. Bukan hanya teknologi yang berbasis dari kemajuan pertanian di barat atau di negara-negara lain. Jadi teknologi yang berdasarkan kita punya histori tentang teknologi berbasis lokal wisdom tadi. Perlu ya, Prof? Perlu sekali. Tapi apakah mungkin Kementerian Keuangan kita tadi seperti dibilang Prof bahwa mereka punya kepentingan tertentu sehingga semua kepentingan untuk riset tersebut dihambat seperti itu? Sangat mungkin, dan nanti kita akan diskusikan aja di pertemuan berikutnya. Biar itu info yang bagus ya.
data yang bagus juga buat dinaikkan ke publik supaya mereka pada tahu bahwa sesungguhnya kita punya potensi, tetapi kadang-kadang potensi tersebut tidak bisa terwujud karena banyak kendala. Salah satunya adalah kepentingan negara asing yang punya hajat di Indonesia, begitu kan? Saya kira menarik sekali diskusi kita hari ini. Tadi saya sempat mendengar dari Prof. Yudi bahwa paradigma dari pemerintah ini seharusnya make ya, bukan buy gitu. Kalau paradigma itu berubah, kemudian tentunya masalah-masalah lain lebih mudah untuk diatasi. Seharusnya jadi kita mengembangkan teknologi itu sendiri gitu, bukan membeli dari luar. Kemudian Kang Shani tadi juga sempat mengkritik soal GMO itu ya, harus diteliti lebih lanjut mengenai efek. Ya, dampak karena simultan berbagai sektor. ya sebenarnya karena makanan itu saya kira memang sangat berpengaruh terhadap pada manusia. Kita ada istilah epigenetik, gen kita ini memang nggak berubah, tapi makanan itu mempengaruhi cara kerja Secara genetiknya itu, yes, fenotipnya aja. Kemudian tadi dari Pak Indra itu soal iklim ya, climate change ya. Climate change juga saya kira Prof itu ada kaitannya sama yang Prof dibahas kemarin soal deteksi dini dan protokol krisis gitu. Harusnya itu mungkin dengan budget juga kali ya. Iya, makanya harusnya kalau memang pemerintah paradigmanya itu membuat, dia akan mengeluarkan dana untuk riset. Dari riset itu dia akan petakan ATHG-nya seperti apa, dan sebagai prioritas dari ATHG itu dia akan bisa membuat panduan deteksi dini dan protokol krisis. Saya kira poin pentingnya sih itu ya. Saya kira menarik sekali hari ini diskusinya karena waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam Nusantara.